Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alika. Halo semua penonton setia channel YouTube Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Oke, dalam video kali ini adalah segmen podcast Koronis, komunikasi untuk kehidupan. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, tentunya Pak Arham Selo. Kurang afdol rasanya kalau saya memperkenalkan diri, makanya saya mempersilakan kepada Pak Arham untuk bisa memperkenalkan dirinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Adika ya. Nampaknya Pak. saya lihat ceria hari ini ya. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Saya lupa tanya-tanya kabar ini Pak. Kabar saya baik ya. Biasanya kita ketemu di kampus Pak, Iya, dan betul. sekarang kita bertemu di studio yang luar biasa. Betul, iya. Gimana? Itu artinya bahwa dinamika komunikasi itu berkembang sampai iya. di penjuru dunia. Betul ya. sekali, komunikasi Iya. luas ya Pak. Iya betul, betul. Baik Pak, ini penonton sudah mau tahu ini iya. tentang Pak Arham, bagaimana? Iya, baik. Ya, saya Arham Selo, tentu pernah belajar komunikasi. S1 ya, komunikasi, kemudian S2 komunikasi di Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian yang ketiga S3 komunikasi juga, berawal di New Zealand ya, Selandia Baru. Kemudian saya berangkat ke University Teknologi Malaysia. Itu perbatasan antara Singapura dengan Malaysia. Oh, iya, Ada satu Pak. perguruan tinggi di sana. Saya mampir di situ, kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur ya. Iya Pak. Universiti Kebangsaan Malaysia yang biasa dikenal dengan UKM atau Wow. UKM ya itu. Luar biasa ya Pak ya. Di sanalah saya bersemi hingga menyelesaikan studi ya dalam bidang komunikasi. Kemudian setelah itu ya tentu kami kembali mengabdi ya sebagai tentunya tenaga pengajar di perguruan tinggi di tempatnya di Sulawesi Selatan ya. Kami di UIN Alauddin Makassar khususnya di jurusan komunikasi. Kemudian tentunya ada perguruan tinggi lain yang juga memberikan amanah ya. Tentu saya berpikir bahwa kapan saja dan di mana saja ketika kita dibutuhkan ya tentu kita harus jalankan amanah ya. Betul sekali Pak. Jadi saya ngajar juga di Politeknik Media Kreatif ya. Politeknik itu Media Kreatif yang ada di Makassar. ada di Makassar. Oh, iya. Tapi induknya itu di Jakarta. Oh iya, tapi kita yang di Makassar. Betul, cabangnya di Makassar itu, Alika. Jadi saya ngajar di situ. Kemudian ada satu perguruan tinggi juga namanya Politeknik Maritim ya, AMI Makassar. Maritim itu yang kami ajar adalah calon-calon pelaut yang akan melaut itu ya. Tapi bidangnya komunikasi. Bidangnya di sana saya ngajarnya berkaitan dengan komunikasi, tapi ada mata kuliah yang diberikan itu adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Oh iya. Kebetulan Alika, saya punya S1 itu ada dua ya. Ada dua. Iya, yang pertama S1 komunikasi, yang kedua S1 pendidikan kewarganegaraan. Tapi semuanya dapat di universitas di dalam Makassar. negeri? Iya, dalam negeri. Oh, dalam negeri. Iya, itu di Makassar. Itu tadi Pak saya dengar ada beberapa universitas yang Bapak tempati. Iya. Itu di bidang apa Pak yang di luar negeri? Kan tadi dalam negeri, tapi Oh, iya. di luar negeri. Apa bidangnya Pak yang di situ? Jadi bidangnya itu bidang komunikasi. Ya. Iya, saya pernah kantongi berapa ya? 4 ya kartu mahasiswa. Oh, Ya, langsung dalam sekaligus, waktu yang dalam tidak waktu- terlalu Oh. jauh gitu ya, masih tidak expire semuanya ya. Wah, teman-teman, ternyata Mr. Koronis kita ini sudah jauh melalang buana Ya. dalam bidang pendidikan. Dia sampai 4 sekaligus Ya. kartu mahasiswa, tapi dalam waktu yang tidak cukup jauh. Iya, tidak cukup jauh. Ternyata Ya. narasumber Mr. Koronis kita ini kalau masalah pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Tentunya Mr. Koronis dengan channel YouTube yang dibuatnya ini, Yeah. channel YouTube-nya Mr. Koronis pasti ada latar belakang kenapa ini dibuat Pak. Apa mungkin yang latar belakangi kenapa Pak Arham Selo ini bisa membuat channel ini? Iya, betul. Jadi awalnya itu ya Alika itu kan kita pernah apa ya dengan corona ya. Oh ya, waktu tentu masih corona ingat ya, tahun waktu kemarin corona itu. kemarin itu. Wah, waktu itu corona. Hampir 2 tahun kita itu sempat apa ya muhasabah ya, Iya. ya mengoreksi diri kenapa ada sesuatu yang terjadi seperti ini. Saya berpikirnya bahwa kata-kata koronis ini ya, corona ini adalah sesuatu yang sangat apa ya tersimpan di memori semua warga negara Republik Indonesia. Iya. Bahkan di penjuru dunia ini ya, semua mengenalnya itu apa itu corona ya.
sampai mulai dari anak kecil sampai orang-orang dewasa ya itu memahami semua. Itulah yang membuat saya tertarik dengan nama itu. Akhirnya saya desain menjadi kata koronis. Sebetulnya saya terpanggilnya nama itu karena saya berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu jangan kita lihat hanya negatifnya saja, tapi dia akan membawa sesuatu yang positif. Termasuklah corona ya. Corona itu tidak semuanya negatif dia bawa, tapi di situ ada kesadaran, di situ ada dia bawa tentang bagaimana kita harus mematuhi cara sehat yang baik ya. Iya, memakai masker yang baik, mencuci tangan dengan baik. Pada saat itu warga negara kita itu baru tahu itu bahwa ternyata mencuci tangan dengan baik, menutup masker dengan baik itu ternyata sangat berguna bagi kesehatan. Itulah yang saya akumulasi menjadi kata koronis. Ya, jadi dia dari kata corona kemudian saya desain kemudian menjadi kata koronis. Tetapi koronis di sini tentunya yang saya maksudkan juga adalah ko-nya itu adalah komunikasi. Komunikasi. Ro-nya itu romantis, danisnya itu adalah humanis. Artinya ketika orang melakukan proses komunikasi ya selayaknya harus romantis lah. Dan kalau dia sudah romantis, harus ada humanisnya. Kira-kira begitu. Ternyata teman-teman koronis ini diambil dari waktu dulu corona, tentang corona yang dimana di situ para masyarakat di Indonesia merasakan keresahan yang sangat luar biasa. Mereka merasakan saya tidak mau keluar rumah deh, saya tidak mau karena begitu. Ternyata tapi di balik itu kata Pak Arham, corona tidak memberikan semuanya dampak negatif, tapi juga memberikan dampak positif bagi kita karena dengan corona kita lebih mengenal hidup sehat, kita mencuci, dan itu akumulasi dari Pak Arham dan mengangkat channelnya menjadi koronis. Tapi koronis itu bukan corona yang Pak Arham bahas. Koronisnya dia bahas tentang komunikasi, romantis dan humanis. Wah, keren sekali nih Pak, Mister Koronis. Kita sebagai Mister Koronis ya, dan channel YouTube-nya tentang koronis itu. Terus apa di dalam konten-kontennya Pak? Kira-kira apa saja, maksudnya pembahasan apa saja? Jadi saya berupaya Alika ini di konten kita koronis ini, saya berusaha itu kontennya adalah konten komunikasi. Jadi tentu komunikasi ini sebagaimana yang saya sampaikan dari awal bahwa komunikasi itu di semua lini kehidupan tidak boleh lepas. Betul. Orang kadang-kala tentunya di darat tentu intens dengan komunikasi, di laut juga tidak boleh lepas komunikasi, bahkan di udara pun tidak boleh abai persoalan-persoalan komunikasi. Sehingga dengan demikian bahwa persoalan komunikasi itu adalah persoalan yang vital di semua lini kehidupan. Oleh karena itu saya berupaya ini kita buat satu channel YouTube ini Mister Koronis, itu artinya kita mau mencoba sharing kepada teman-teman kita, sahabat kita ya, sehingga dengan demikian nantinya ada satu hal yang bermanfaat di bidang komunikasi. Tentunya komunikasi di sini adalah komunikasi di semua lini kehidupan yang saya bahas. Komunikasi umpama di bidang ketentaraan, di kepolisian, itu ada channel-channel itu, ada konten-kontennya gitu ya. Komunikasi di rumah tangga ya, bagaimana mendidik ya, bagaimana komunikasi yang kita lakukan setiap hari di kampus juga terkait dengan itu. Ternyata ada komunikasi rumah tangga juga. Wah, bagus sekali ya ternyata ini pembahasannya di channel ini. Jadi teman-teman nonton channel ini karena channel ini sangat luar biasa, sangat mengedukasi, dan juga pembahasannya tidak tentang sempit doang, tapi meluas tentang itu. Bagus sekali itu Pak. Dan ini sasarannya memang mahasiswa kah atau seluruh rakyat usia atau bagaimana Pak? Jadi tentu kita peruntukkan adalah usia remaja. Usia remaja. Kenapa itu Pak? Sampai orang dewasa. Tapi Alika, di konten ini juga dia berbicara tentang bagaimana komunikasi guru dengan siswa, komunikasi dosen dengan mahasiswanya, ada juga di situ. Kadang-kadang yang ada itu mungkin kurang komunikasi, jadi terjadi hal-hal yang tidak. Jadi itu perlu ya Pak? Perlu. Jadi sehingga dengan demikian bahwa konten-konten ini tentunya di setiap satu video itu memang ada membahas tentang sesuatu hal tertentu, dan tentunya ini bisa menjadi bahan pembelajaran atau bisa menjadi referensi ya untuk digunakan di dalam lingkungan kita, di rumah tangga atau di mana saja. Bahkan terkait dengan persoalan bisnis, apa perlu berkomunikasi dengan baik. Seseorang itu yang sukses dalam bisnisnya karena ada komunikasi di sana yang baik. Di politisi, orang kenapa bisa sukses di dalam politik itu karena ada komunikasi politiknya yang bagus.
di bidang-bidang lain kedokteran pun perlu berkomunikasi dengan baik. Iya. Seorang dokter itu perlu membangun komunikasi yang harmonis dengan pasiennya. Perawat pun demikian juga. Iya. Jadi teman-teman ternyata komunikasi ini sangat perlu dalam Iya, semua bidang. betul. Jadi itu nih, jangan Iya. lupa terus nonton channelnya Mr. Koronis Iya. karena di dalam membahas tentang itu. Oke Pak, ini tadi konten-kontennya sangat bagus sekali. Iya. Itu juga sasarannya tepat Iya. karena ini komunikasi memang sangat diperlukan. Pada saya Iya, juga ini betul. Pak, perlu mungkin apa kira-kira cocok untuk konten ini Pak? Iya. Mau saya mungkin saya nonton nanti konten Iya. kira-kira komunikasi berarti dosen mahasiswa dengan dosen Iya, Pak. betul, betul. Iya. Oke, saya Iya, jadi di komunikasi antara dosen dan mahasiswa juga itu perlu ada. Iya. Kenapa sampai ada mahasiswa merasa ada keluhan ya menghadapi dosennya? Iya. Dia sampai katakan ada, maaf ya tanda kutip, ada dia katakan dosen saya galak, Iya. guru saya galak. Padahal guru dan dosen tidak ada yang galak gitu ya. Ada Cak. Iya. Ada maksud tersendirinya Pak dia, Ada. cuma mereka tidak paham. Tidak paham itu, maka perlu ada strategi komunikasi, perlu ada tips untuk mendekati itu. Iya, betul. Dan kalau tips itu dilakukan, saya yakin semuanya selesai urusannya. Karena dunia sekarang ini bukan lagi zamannya bahwa duit adalah segalanya, raja dunia tidak. Oh, bukan, Komunikasi sekarang menjadi raja dunia. Oh, saya pikir duit Iya. segalanya Pak, ternyata komunikasi segalanya. Segalanya. Artinya orang bisa mendapatkan duit karena komunikasinya Komunikasinya baik. baik. Oh. Masih ingat Bill Gates? Iya, iya. Seorang dinobatkan sebagai terkaya di dunia karena dia bidang komunikasi. Iya, betul, betul. Yang melahirkan satu inovasi komunikasi yang itu Microsoft itu yang membuat dia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia. Berarti komunikasinya bagus, kemudian melahirkan duit yang banyak. Saya juga teringat Pak ketika komunikasi saya dengan orang tua kalau Iya, mau betul. minta uang bagus komunikasinya strateginya sehingga dikasih yang awalnya tidak mau Iya, tapi karena betul. komunikasi kita strategi kita bagus ya Betul. alhamdulillah. Iya, semua bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi berarti nanti ada konten komunikasi dengan mahasiswa juga. Ada. Ada. Kita sudah buat itu ya, konten komunikasi dengan mahasiswa. Bagaimana tips menghadapi ya, dosennya yang kadang-kala dia anggap bahwa maaf, dia bilang dosen saya galak. Nah, itu ada tipsnya itu. Berarti- Saya sudah berikan itu ya. Tips juga mahasiswa komunikasi kalau mau mungkin bimbingan skripsi, Bimbingan skripsi, kan ada. selalu itu Pak ada Iya, betul. saya dengar bahaya di susahnya ini muka bimbingan tapi dosenku tidak Iya. ternyata ada strateginya teman-teman. Jadi Iya. kalian kalau Betul. nonton channelnya Betul. Mr. Koronis kalau Di seperti subscribe ya, di Ah. komen ya kan supaya dapat channel-channel YouTube berikutnya iya kan. betul Video. sekali. Ini channel bermanfaat Ah. bagi kalian. Oke. Membuat channel berarti ada latar belakangnya tadi Iya, dan betul. juga goals kedepannya. Iya, ada betul. tujuannya apa Ah. atau outputnya nanti. Apa Iya. kira-kira itu Pak? Goals yang Bapak harapkan dengan adanya channel ini. Iya. Jadi goals yang kita harapkan itu Alika, yang pertama saya sampaikan tadi bahwa dunia sekarang ini dinamika komunikasi Iya. bukan hanya sekedar textbook ya, Yes. bahwa orang menulis kemudian disuruh orang baca bukunya sehingga baru terkoneksi, tidak. Iya. Sekarang ini dunianya dunia digital, Iya. maka kita harus bagaimana membuat suatu desainnya itu bukan lagi textbook, tapi kita bagaimana ngomong bisa orang mendengar di seluruh iya, penjuru betul, dunia, betul. kan itu jauh lebih baik ya. Iya, kalau umpama tidak naik di mimbar, umpama ceramah atau pidato, tapi mungkin melalui YouTube ya orang Iya, bisa betul. dengar itu. Dan saya yakin ketika dia menyampaikan pesan-pesan itu dengan baik, semua itu dapat pahala. Dia menjadi amal jariah, betul sekali. ya. Iya, amal jariah terhadap sesamanya itu, Balika ya. Iya, Jadi bukan hanya maaf umat beragama di masjid untuk berdakwah, kalau non muslim di gereja, tetapi ada yang banyak sudah buat channel-channel YouTube yang sangat bermanfaat dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu perlu ya. Berarti teman-teman Mr. Koronis kita ini membuat channel ini karena Iya. melihat banyaknya permasalahan tentang Iya, itu betul. dan perlunya teman-teman ini untuk mengetahui strategi tentang komunikasi karena komunikasi saat ini adalah segalanya. Iya. Duit bukan segalanya Iya. tapi komunikasi segalanya. Betul. Otomatis Pak Arham ini Iya. karena memiliki inisiatif Iya. yang mau membantu kalian juga Iya. mau bermanfaat bagi orang lain tentunya karena dengan bermanfaat itu maka Iya, akan betul. menjadi amal jariah. Amal jariah, betul. Maka Pak Arham ini membuat channel ini dan tentunya teman-teman harus wajib sih kalau saya bilang Pak Iya. wajib sih kalau gue sih wajib untuk dinonton ini Pak. Mudah-mudahan. Iya semoga bermanfaat Iya, terus betul. berlanjut ya Pak. Saya lihat ini di YouTube tak sudah agak banyak sudah Iya. ada mungkin lima 500-an. lebih Iya, betul. 5 lebih video tak Sudah, betul. dan semoga terus bertambah dan Iya. para penonton setia ini mungkin pasti akan selalu mengunjungi channel YouTube. Saya harapkan seperti insya itu. Allah. Begitu harapan kami, Alika. Iya. Iya. Oke,
Mungkin hanya itu untuk podcast kita kali ini, Pak. Ya, Terima betul. kasih atas perbincangan kita hari Ya. ini, dan ini mungkin bisa menjadi perkenalan awal Ya. untuk para penonton channel YouTube Mr. Koronis, dan mereka juga tahu apa Ya. sebenarnya goals yang Pak Arham harapkan. Dan teman-teman, jangan lupa terus nonton channel YouTube Mr. Koronis karena di dalam banyak manfaatnya dan Ya. juga bisa kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan terakhir saya, jangan lupa subscribe Iya. channel YouTube Mr. Koronis, share dan juga like tentunya, karena itu sangat berpengaruh bagi keberlangsungan dan keberlanjutan channel YouTube Mr. Koronis. Iya, betul. Saya Alika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.